Halo teman-teman, di tutorial yang ke-24 dari Django ORM, kita akan belajar bagaimana caranya membuat signal di Django Model, dan juga nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi dari signal, salah satunya ada pre-init dan post-save. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Django ORM, yaitu membuat slug dengan slug Hivi. Di tutorial lainnya juga teman-teman bisa belajar juga tentang Django ORM. Di sini terutama di bagian yang ke-14, di sini teman-teman bisa menggunakan key object untuk query model yang lebih kompleks. Pastikan sebelum teman-teman mengikuti tutorial ini, teman-teman sudah mendownload repositorinya terlebih dahulu di github.com/halovina/django-orm. Saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti teman-teman bisa ikuti. Oke, kita langsung ke blok bahasan. Apa itu signal? Signal adalah event yang akan dieksekusi sebelum dan sesudah adanya aktivitas di sebuah model. Misalnya kita ingin menginsert data ke sebuah table, signal bisa kita gunakan untuk mengetahui atau mengetahui kapan aktivitas di model itu dijalankan dan kapan sesudah aktivitas di model itu berakhir. Kita langsung ke sampel code-nya. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu membuat sebuah file dengan nama signal. Bebas saja sih nama filenya, tapi saya namakan di sini signal. Letaknya direktorinya juga bebas. Kebetulan saya meletakkan direktorinya di satu path dengan direktori app-nya home. Tapi kita import dulu beberapa hal yang kita perlukan ketika kita membuat signal. Kita import dulu from django.db .models .signals import pre-init. Saya akan menggunakan pre-init dan post-save. Nah, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa mempelajarinya lebih detail, apa itu pre-init, apa itu post-save, apa itu pre-delete. Nah, di sini banyak sekali panduan dan tutorialnya. Di saat ini saya akan mencoba menggunakan pre-init dan post-save. Kemudian saya perlu mengimport juga from django.dispatch import ini salah ini Django import receiver, salah nih, dispatch import receiver. Kita bikin dulu fungsinya def event. Saya akan import modelnya dulu ya. Bisa dilihat di sini, saya akan mengimport sebuah model dengan nama class event. Oke, import dulu deh modelnya from home dot models import event pre-init. Saya bikin metode namanya event pre-init. Untuk meregister sebuah metode menjadi signal, kita perlu menambahkan dekorator receiver. Jadi bisa kita tambahkan receiver terus pre-init sendernya apa? Sendernya adalah event. Kita tambahkan di sini
sender argumen. Misalnya kita ingin tahu kapan jam berapa sebuah event itu dieksekusi. Kita tambahkan di sini print start table event. Kita berarti perlu datetime ya, from datetime import datetime format datetime.now. Oke. Kita juga ingin tahu misalnya gini, setelah proses kita menambahkan data ke table event, kita ingin mengirim email. Kita bisa juga mengirimkan email ke user tertentu misalnya ya. Kita bikin fungsi untuk mengirim email misalnya. Dev send email misalnya. Kita namakan event send email after save. Sender kita register metodenya, kita register ke signal dengan receiver, dengan dekorator receiver post save. Sendernya kita tentukan adalah event. Kita misalnya print send email to customer start time dot format at the time dot now. Oke, selanjutnya kita udah membuat dua buah kelas, ya dua buah metode untuk signal, dua buah metode signal. Selanjutnya kita perlu mengeksekusi signal ini supaya dia auto execute saat event dijalankan atau model event dijalankan. Ada aktivitas atau misalnya ada aktivitas di model event. Berarti kita perlu menambahkan sini apps ya, apps.py, tambahkan di sini, kita bikin function dev ready. Kita import aja, bisa langsung seperti ini sebenarnya. Import home dot signal. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Oke, ini udah. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba bikin, nah ini. Di sini saya sudah punya function. Functionnya namanya create new event. Jadi kita nanti akan mengeksekusi ini di Django Management Command ya. Saya punya event, nanti kita coba eksekusi Django Management Command. Harusnya nanti si signal ini otomatis akan tereksekusi. Signal itu nanti akan otomatis tereksekusi pada saat sebelum kita menjalankan perintah save dan sesudah kita melakukan perintah save. Ini akan tereksekusi juga post save-nya. Oke, kita sekarang ke test table on. Di sini saya sudah mengimport view Django Signal. Kita coba jalankan ya. Python manage py test
table. Nah, ini adalah proses ketika pertama kali table event ada aktivitas, jadi ada initiate ke table event, ini dijalankan dulu sebelum ini diproses, proses save datanya. Kemudian setelah proses save datanya selesai, maka fungsi dari event send email akan tereksekusi. Jadi ini berguna ya teman-teman, kita bisa bikin automated script dengan menggunakan Signal di Django model. Selamat mencoba.